Apa yang terjadi jika kamu harus menyambung hidup dengan merelakan barang-barang kesayanganmu lenyap satu persatu dari dunia? Jika kucing lenyap dari dunia. Tidak seperti judulnya, novel ini tidak berfokus pada kucing atau konflik perihal kecintaan manusia kepada kucing. Diceritakan seorang lelaki muda penyendiri divonis mengidap kanker otak stadium akhir. Ia adalah seorang tukang pos yang kesehariannya amat biasa. Hingga pada suatu ketika, ia terkena flu dan demam ringan yang tak kunjung sembuh. Ia putuskan untuk pergi ke rumah sakit. Lelaki malang ini menjalani rangkaian tes yang panjang, hingga akhirnya seorang dokter memvonisnya bahwa ia memiliki kanker otak yang telah mencapai stadium 4. Hidupnya diperkirakan paling panjang setengah tahun lagi. Lelaki malang ini menjalani hari-hari yang penuh dengan keputusasaan. Hingga pada suatu ketika, ia bertemu dengan sosok makhluk yang menjelma kembarannya. Yang ternyata makhluk ini adalah iblis. Kelak, iblis ini akan ia panggil sebagai Aloha. Sang iblis memberikan tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu sebuah perjanjian. Sang iblis bisa memperpanjang usia si lelaki malang dengan satu syarat. Dia harus bersedia menghilangkan sebuah benda yang ia sayangi dari dunia setiap harinya. Lekaslah perjanjian itu dimulai. Sepanjang halaman buku ini, kita diajak untuk merasakan perjalanan lelaki malang menemukan apa yang benar-benar penting di dalam hidupnya. Kita diajak merasakan bagaimana si tokoh utama ini harus merelakan seluruh kenangan dengan mantan kekasihnya setelah telepon dihapus dari dunia. Kemudian kehilangan sosok sahabat yang sangat ia cintai, seiring dengan hilangnya seluruh jenis film yang ada di dunia. Hingga puncaknya, ketika eksistensi jam pun turut dihapuskan. Hal ini memberikan guncangan yang amat besar pada sosok tokoh utama. Sebab dari sinilah sumber penghasilan ayahnya yang seorang tukang reparasi jam dibutuhkan untuk menyambung hidup. Di sisa hidupnya yang tinggal sebentar, si lelaki malang menyadari hal-hal penting di masa lalu dan sekitarnya yang sempat ia lupakan. Ia pun kembali merenungkan hubungan dengan ayahnya yang telah merenggang. Cinta pasti akan berakhir. Meskipun kita tahu akan hal itu, kita tetap jatuh cinta. Mungkin soal hidup juga sama seperti itu. Suatu saat akan berakhir. Meskipun kita tahu akan hal itu, kita tetap menjalani kehidupan. Sama seperti cinta, justru karena akan berakhir, maka hidup terlihat gemerlap. Hingga pada suatu hari di bagian cerita ini, ia harus siap untuk kehilangan makhluk berbulu yang paling menggemaskan yang ia cintai. Apalagi ketika ia tahu bahwa kucing miliknya itulah yang menyatukan ikatan batin antara ia dan mendiang ibunya. Novel ini diterjemahkan dengan sangat baik, menggunakan bahasa yang ringan dan tidak rumit.
Ada beragam sindiran satire yang coba disuguhkan pengarang dalam cerita ini, mulai dari tentang ketergantungan kita pada telepon, hingga hal-hal kecil yang nampaknya sepele namun sangat berharga, yaitu soal waktu. Tiap bab dalam novel ini ditandai dengan nama hari dan jenis barang yang dihilangkan. Novel ini menggunakan alur waktu dari hari Senin sampai Minggu. Namun, di tiap-tiap bab, pengarang mencoba menguak masa lalu tokoh yang membuat kita sadar akan hal penting di dalam hidup tokoh utama itu. Pada akhirnya, novel ini seakan mengajak kita melihat kembali bagaimana seorang manusia yang berupaya memulihkan segala koneksi hubungan yang seharusnya penting, namun terabaikan di masa lalu. Kita diajak untuk menilik prinsip hidup lama, bahwa untuk memperoleh sesuatu, kadang kita harus siap kehilangan sesuatu yang lain.